Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang manajemen organisasi, yaitu materi pengambilan keputusan. Namun saya akan memperkenalkan diri. Nama Putri Salkomulina Saka, NIM 2405061, jurusan Teknologi Informatika. Nah, pendahuluannya saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu tujuan presentasi, pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi, serta isi presentasi. Kita masuk dalam tujuan presentasi, menyampaikan informasi tentang dasar-dasar pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta jenis-jenis pengambilan keputusan. Pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi, menentukan arah dan tujuan organisasi. Contohnya keputusan yang diambil oleh pemimpin atau manajemen organisasi akan menentukan visi misi dan tujuan jangka panjang organisasi. Keputusan yang tepat akan memastikan organisasi bergerak menuju arah yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengelola sumber daya dengan efisien. Pengambilan keputusan yang baik membantu dalam pengalokasian sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja secara efisien. Dengan keputusan yang tepat, sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal. Isi presentasi yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuitif. Suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Mengambil keputusan yang berdasarkan atau impulsi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Kebaikan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Dan terakhir, kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan itu sangat berperan dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan, karena pengalaman seseorang yang menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menduga cara penyelesaiannya. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dibuat dengan rela dan lapang dada. Selanjutnya, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Kita masuk dalam kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Yang pertama, intuitif. Kelemahan, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Yang kedua, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan kebahasannya. Dan yang terakhir, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Kelebihannya, pengambilan keputusan cepat. Pendekatan intuitif memungkinkan individu untuk membuat keputusan dengan cepat tanpa harus melalui proses analitis yang panjang. Selanjutnya, mengurangi beban kognitif. Selanjutnya, dalam banyak kasus berpikir secara mendalam atau analisis dapat mengurangi energi mental. Pendekatan intuitif memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan atau menemukan solusi tanpa harus memikirkan setiap detail, mengurangi beban kognitif dan stres. Selanjutnya, efektivitas dalam ketidakpastian. Intuisi seringkali berfungsi baik dalam situasi yang penuh ketidakpastian atau informasi yang tidak lengkap. Ketika data tidak lengkap atau terlalu rumit untuk analisis secara mendalam, intuisi dapat memberi panduan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan pengalaman. Yang kedua, kelemahan dan kelebihan pengalaman. Terbatas pada pengalaman pribadi. Kelemahannya terbatas pada pengalaman pribadi. Pendekatan yang sangat tergantung pada pengalaman individu atau kelompok. Bias pengalaman. Pengalaman seseorang seringkali dapat dipengaruhi oleh bias pribadi seperti bias konfirmasi, mencari informasi yang mendukung pandangan yang sudah ada, atau bias keterikatan pada pengalaman masa lalu. Selanjutnya, ketergantungan pada pola lama. Dalam beberapa kasus, pendekatan berbasis pengalaman dapat membuat seseorang terjebak dalam pola lama, menghindari perubahan atau inovasi. Kurangnya data atau fakta pendukung. Dan terakhir, pengalaman tidak terlalu didasarkan pada data yang terukur atau analisis yang sistematis. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, efektif dalam situasi familiar. Contohnya, membantu membuat keputusan cepat berdasarkan pengalaman yang sudah terbukti.
Selanjutnya menggunakan pembelajaran dari masa lalu. Contohnya memberikan solusi berdasarkan pengetahuan yang telah terbukti berhasil. Yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri. Contohnya pengalaman dapat meningkatkan keyakinan dalam menghadapi tantangan serupa. Selanjutnya mempercepat pengambilan keputusan. Contohnya mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis situasi secara mendalam. Yang terakhir praktis dan realistis. Contohnya mengandalkan pengalaman nyata yang lebih relevan dengan kondisi sebenarnya. Nah, selanjutnya kelemahan dan kelebihan fakta. Kelemahannya, keterbatasan data, tidak memperhitungkan, terlalu bergantung pada informasi tersedia, kurang fleksibel. Penjelasannya nanti baca sendiri. Kelebihannya, kelebihan pendekatan fakta antara lain objektif dan akurat, mengurangi bias, terlacak dan dapat diverifikasi, serta mendukung keputusan rasional. Penjelasannya nanti baca secara sistematis ya. Nah, selanjutnya kelebihan dan kelemahan wewenang. Kelemahannya dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial, sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Kelebihannya kebanyakan penerimanya adalah bawahan terlepas apakah penerima tersebut secara sukarela atau terpaksa. Selanjutnya keputusannya dapat bertahan lama dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan terakhir memiliki otentisitas atau otentik. Yang terakhir kelebihan dan kelemahan rasional. Kelemahan pendekatan rasional antara lain memerlukan waktu dan sumber daya. Yang kedua tidak memperhitungkan aspek emosional. Yang ketiga terlalu kaku. Yang keempat bergantung pada data yang tepat. Kelebihannya objektif dan logis, mengurangi bias, meningkatkan efisiensi, terukur dan dapat dibuktikan. Nanti penjelasannya baca secara sendiri. Pembahasan. Kali ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama proses pengambilan keputusan, jenis-jenis pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta contoh kasus nyata atau simulasi. Nah, pada kali ini dalam proses pengambilan keputusan ada identifikasi masalah. Adalah langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap ini, individu atau kelompok harus mengenali dan memahami masalah yang ada dengan jelas. Langkah ini sangat penting karena keberhasilan keputusan sangat bergantung pada pemahaman yang tepat terhadap masalah yang dihadapi. Beberapa hal yang dilakukan dalam identifikasi masalah adalah yang pertama, mengamati dan menganalisis situasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mendefinisikan masalah. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab utamanya. Saya tidak akan baca panjang-panjang karena durasi. Selanjutnya, analisis alternatif solusi. Analisis alternatif solusi adalah langkah berikutnya setelah identifikasi masalah dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap ini, berbagai solusi atau alternatif untuk menyelesaikan masalah dievaluasi untuk menemukan pilihan terbaik. Proses ini melibatkan pemikiran kritis, perbandingan dan penilaian terhadap berbagai opsi yang tersedia. Langkah-langkah dalam analisis alternatif solusi meliputi 1. Mengidentifikasi semua alternatif. Yang kedua, menilai kelebihan dan kekurangan serta setiap alternatif. Yang ketiga, mengevaluasi dampak jangka panjang dan jangka pendek. Saya hanya membacakan poin-poinnya saja, nanti dibaca secara seksama. Selanjutnya, pemilihan keputusan terbaik. Keputusan terbaik adalah pilihan yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai alternatif solusi dan menganalisis berbagai faktor yang relevan. Keputusan terbaik adalah yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah, mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai keputusan terbaik, beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, biaya dan sumber daya. Yang keempat, risiko dan manfaat. Selanjutnya, implementasi keputusan. Implementasi keputusan adalah tahap di mana keputusan yang telah dibuat diterapkan dalam praktik. Pada tahap ini, langkah-langkah konkret diambil untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat dilaksanakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah implementasi keputusan meliputi yang pertama, perencanaan aksi. Yang kedua, penetapan tanggung jawab. Yang ketiga, pengorganisasian sumber daya. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Selanjutnya, evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan, di mana hasil dari implementasi keputusan dianalisis untuk menilai apakah ada tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan. Langkah-langkah dalam evaluasi hasil meliputi 1. Mengukur hasil terhadap tujuan.
Kedua, mengumpulkan data dan umpan balik. Ketiga, menanalisis dampak positif dan negatif. Kita masuk dalam jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, mengambil keputusan yang terprogram atau terstruktur, yaitu pengambilan keputusan yang sifatnya rutinitas, berulang-ulang, dan cara menanganinya telah ditentukan. Pengambilan keputusan terprogram ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur melalui prosedur, aturan, dan kebijakan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram, tidak terstruktur adalah pengambilan keputusan yang tidak rutin dan sifatnya unik sehingga memerlukan pemecahan kasus. Contoh, strategi pemasaran untuk produk baru sebagaimana yang dialami oleh IBM pada awal tahun 1980-an untuk pertama kalinya memasarkan secara personal komputer atau PC yang murah, meskipun perusahaan ini telah lama mempunyai pengalaman memasarkan komputer yang mahal. Yang ketiga, keputusan strategis adalah keputusan jangka panjang yang diambil untuk mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan. Keputusan ini berkaitan dengan arah dan visi organisasi, mencakup perencanaan alokasi sumber daya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Contoh keputusan strategis termasuk ekspansi pasar, pengembangan produk baru, atau perubahan struktur organisasi. Keputusan ini biasanya melibatkan tingkat manajemen puncak dan memiliki dampak besar terhadap arah dan keberlanjutan organisasi. Keputusan taktis adalah keputusan yang diambil untuk mendukung implementasi strategi jangka panjang organisasi. Keputusan ini lebih spesifik dan berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah. Keputusan taktis berhubungan dengan penggunaan sumber daya, proses, dan kebijakan dalam kerangka waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan keputusan strategis. Contoh keputusan taktis termasuk penjadwalan produksi, pengaturan anggaran departemen, pengelolaan proyek, atau pengaturan alokasi sumber daya untuk mendukung tujuan strategis. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajer, penengah, atau bertujuan untuk memastikan bahwa strategi organisasi dapat dijalankan dengan efektif. Yang kelima, keputusan operasional adalah keputusan yang diambil untuk mengelola aktivitas sehari-hari dalam organisasi dan memastikan kelancaran operasional jangka pendek. Keputusan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya dan proses dalam operasional rutin seperti produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Contoh keputusan operasional termasuk penjadwalan jam kerja, pengelolaan investasi, pengaturan proses produksi harian, atau penanganan keluhan pelanggan. Keputusan ini biasanya diambil oleh manajer tingkat bawah atau staf operasional dan memiliki dampak langsung terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan harian organisasi. Kita masuk dalam jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yaitu pengambilan keputusan di mana berlangsung hal-hal alternatif yang lebih dipilih hanya memiliki satu konsekuensi atau jawaban atau hasil. Ini berarti hasil dari setiap alternatif tindakan tersebut dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi risiko adalah pengambilan keputusan di mana berlangsung hal alternatif yang dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, yaitu pengambilan keputusan di mana tidak diketahui sama sekali jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi tersebut. Selanjutnya, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik adalah pengambilan keputusan di mana kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan saling bertentangan dalam situasi persaingan. Selanjutnya, mengambil keputusan saling bersaing dengan pengambil keputusan lainnya yang rasional, tangkap, dan bertujuan untuk memenangkan persaingan tersebut. Kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal. Yang pertama, struktur organisasi, yaitu menggambarkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dalam organisasi. Struktur yang jelas dan efisien memudahkan pengambilan keputusan karena mempermudah komunikasi dan aliran informasi. Jika struktur organisasi terorganisir dengan baik, keputusan yang dapat diambil dengan cepat dan tepat. Sebaliknya, struktur yang tidak jelas atau terlalu hierarkis bisa memperlambat proses pengambilan keputusan dan menciptakan kebingungan. Selanjutnya, sumber daya manusia mencakup tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki oleh organisasi serta keterampilan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan mereka. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena mereka yang membuat keputusan melaksanakan dengan yang telah ditetapkan. Faktor eksternal ekonomi merujuk pada kondisi dan faktor-faktor yang ada di luar organisasi namun dapat mempengaruhi keputusan dan operasi bisnis. Faktor ekonomi ini seringkali berada di luar kendali organisasi namun harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Yang pertama, faktor eksternal sosial, merujuk pada kondisi dan perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku konsumen, pasar tenaga kerja, serta cara perusahaan beroperasi. Faktor sosial ini mencakup tren budaya, nilai-nilai sosial, demografi, dan sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Faktor eksternal politik merujuk pada kebijakan pemerintah, undang-undang, dan peraturan yang dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan membuat keputusan. Faktor politik ini melibatkan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau badan legislatif yang dapat berdampak langsung pada bisnis baik dalam hal regulasi, perpajakan, atau kebijakan lainnya. Contoh kasus nyata atau simulasi. Contoh kasus pengambilan keputusan di organisasi, ekspansi pasar latar belakang. Perusahaan XYZ adalah perusahaan manufaktur yang memproduksikan peralatan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan telah berhasil membangun reputasi yang kuat di pasar domestik dan mengalami pertumbuhan yang stabil. Manajemen perusahaan kini menghadapi dilema penting. Apakah mereka harus mengembangkan pasar mereka ke luar negeri atau ekspansi internasional, atau fokus untuk memperkuat posisi mereka di pasar domestik? Langkah pengambilan keputusan yang pertama, identifikasi masalah. Contohnya, masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah memilih antara memperluas pasar ke luar negeri atau fokus mengoptimalkan pasar domestik. Keputusan ini sangat penting karena akan mempengaruhi alokasi sumber daya perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Contoh, manajemen perlu mengumpulkan informasi mengenai potensi pasar internasional, misalnya data mengenai permintaan produk serupa di luar negeri, regulasi impor atau ekspor, dan biaya logistik. Selain itu, mereka juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar domestik yang sudah matang dan potensi pertumbuhan lebih lanjut. Yang ketiga, analisis alternatif solusi. Alternatif 1, ekspansi pasar internasional. Pros-nya, menjangkau pasar baru dengan potensi pertumbuhan yang lebih besar, diverifikasi risiko, dan peningkatan pendapatan. Konsnya, memerlukan investasi besar dalam pemasaran internasional, lebih distribusi yang tinggi, serta risiko ketidakpastian regulasi dan politik di negara tujuan. Kesimpulannya, identifikasi masalah, menentukan masalah atau tantangan yang harus dihadapi dengan menyelesaikan kumpulan informasi, mengumpulkan data yang relevan untuk memahami situasi dan alternatif yang tersedia. Analisis alternatif solusi, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai alternatif solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. Evaluasi alternatif, membandingkan pro dan kontra dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan, risiko, biaya, dan keuntungan. Keputusan terbaik, memilih alternatif yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan situasi yang ada. Implementasi keputusan, melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan merencanakan dan mengatur sumber daya yang diperlukan. Dan terakhir, evaluasi hasil. Menilai hasil dari keputusan yang diimplementasikan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tambahkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk efektivitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Pertama, pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, organisasi harus memiliki data yang dikumpulkan untuk mengambil keputusan adalah akurat, relevan, dan terbaru. Yang ketiga, melibatkan tim yang beragam. Yang keempat, pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai latar belakang, keahlian, dan perspektif cenderung menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang kelima, gunakan alat dan teknologi untuk analisis. Yang keenam, menggunakan alat analisis data. Perangkat lunak, manajemen keputusan, dan teknologi analitik dapat membantu menilai berbagai alternatif secara lebih efisien dan objektif. Yang ketujuh, evaluasi risiko dan manfaat dengan teliti. Yang kedelapan, setiap keputusan harus mempertimbangkan dengan cermat potensi risiko dan manfaat terlibat. Demikian presentasi saya. Terima kasih.